Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Pratama, program studi agribisnis Universitas Majalengka, NPM 19.08.1.0014. Mata kuliah Dinamika Pasar Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinamika atau perilaku konsumen agribisnis. Pengertian: perilaku konsumen adalah suatu kegiatan yang sangat berkaitan terhadap penjual dengan konsumen yang berproses pada pembelian, pencarian, penelitian suatu produk melalui komposisinya, dan pengevaluasian produk cocok atau tidak. Adapun manfaat dari memahami perilaku konsumen dalam bisnis, yaitu memahami perilaku konsumen dalam bisnis dapat membantu perusahaan untuk menggunakan strategi pemasaran yang tepat, sehingga menghasilkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Di sini ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada 3 faktor, yaitu yang ke-1 faktor pribadi. Faktor pribadi merupakan minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, dan latar belakang. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan respon dan sikap individu terhadap campaign pemasaranmu dan kebutuhan pribadi seseorang konsumen. Dan yang terakhir, yang ketiga, faktor sosial. Faktor ini meliputi 1. Pengaruh lingkungan, 2. Pengaruh media sosial, 3. Kelas sosial, 4. Pendapatan, dan yang kelima, tingkat pendidikan. Selanjutnya, tipe-tipe perilaku konsumen. Ada 5. Yang ke-1, konsumen yang loyal atau loyal customer. Konsumen yang melakukan proses transaksional terhadap produk atau jasa kalian secara repetitif merupakan konsumen yang perlu kalian jaga dan pertahankan. Konsumen yang loyal biasanya sudah merasa cocok dengan produk atau jasa yang kalian punya, sehingga mereka sulit untuk melihat perusahaan yang lain. Yang kedua, konsumen yang impulsif. Konsumen yang impulsif merupakan konsumen yang suka melakukan pencarian produk atau jasa tanpa tujuan yang jelas dan pada akhirnya melakukan proses transaksional. 3. Konsumen yang suka tawar-menawar. Seperti namanya, konsumen tipe ini hanya akan melakukan proses transaksional berdasarkan penawaran terendah yang diberikan oleh perusahaan. Dan yang keempat, konsumen yang hanya melihat-lihat atau wandering consumer. Konsumen tipe ini hampir mirip dengan tipe konsumen yang impulsif, tapi kemungkinan terjadinya proses transaksional sangatlah rendah karena konsumen tipe ini hanya suka untuk melihat-lihat produk atau jasa yang kita tawarkan. Dan yang terakhir, konsumen berdasarkan kebutuhan. Seperti namanya, konsumen tipe ini pada umumnya hanya membeli sesuatu berdasarkan apa yang mereka butuhkan, namun kita masih bisa membangun minat beli mereka dengan melakukan interaksi. Selanjutnya, informasi yang didapat dari perilaku konsumen. Mencari informasi dari perilaku konsumen dapat membantu bisnis kalian untuk produk dan layanan terbaik. Lalu apa saja informasi yang didapat dari mempelajari perilaku konsumen? Ini dia sebagai berikut, ada 4. Yang ke-1, keinginan untuk membeli. Dengan mengamati perilaku konsumen, kita dapat mengetahui apakah campaign bisnis yang kita jalankan berpengaruh kepada keputusan pembelian konsumen atau tidak.
Yang kedua, analisis campaign. Analisis ini bertujuan untuk memahami respon pembeli terhadap campaign. Selain itu juga kita dapat menganalisis respon pembeli terhadap suatu brand secara keseluruhan melalui analisis campaign yang kita lakukan. Yang ketiga, analisis sentimen. Melalui analisis ini, kita bisa memahami sentimen pembeli kepada produk atau layanan bisnis kita. Analisis ini bermanfaat untuk product development. 4. Segmentasi pasar. Segmentasi pembeli memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam melakukan pembelian. Dengan segmentasi pasar, pembeli sesuai dengan demografi saat ini. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata ataupun apa, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.